Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Ari Nugroho dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Nah, oke. Kali ini saya akan menjelaskan kesan saya di kelas komunikasi publik dan presentasi. Nah, buat kalian yang belum tahu, kelas komunikasi publik dan presentasi ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di universitas. Nah, buat kalian yang penasaran videonya, ikuti terus video ini. Nah, teman-teman semua, apa sih komunikasi publik itu? Jadi, komunikasi publik ini dapat diartikan sebagai komunikasi strategis untuk menyampaikan ide, program, data, propaganda, dan lain sebagainya kepada khalayak umum atau orang banyak. Nah, singkatnya, komunikasi publik ini sama halnya seperti presentasi di depan kelas, lalu berpidato, lalu bisa juga seperti ceramah di saat sholat Jumat. Nah, ketiga aktivitas tadi merupakan implementasi atau penerapan dari komunikasi publik. Apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari komunikasi publik ini yaitu memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang disampaikan itu bervariasi. Jadi bisa saja seperti aktivitas-aktivitas organisasi maupun hasil produksi dari sebuah perusahaan. Nah, buat kalian yang sudah tergabung di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, komunikasi publik ini sering kali digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada khalayak umum atau masyarakat. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi publik. Nah, kira-kira komunikasi publik ini penting nggak sih? Nah, kalau menurut saya, komunikasi publik ini sangat penting. Kenapa penting? Karena pentingnya komunikasi publik ini sangat ekstrim dan efektif di arena publik. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita harus menguasai komunikasi publik ini. Yang pertama, yaitu untuk memenangkan publik. Memenangkan publik di sini dapat diartikan sebagai berhasilnya kita dalam membujuk atau berhasilnya kita dalam menggait hati audiens di saat kita sedang berbicara di depan mereka. Nah, audiens ini sangat senang atau tertarik ketika kita sedang berbicara di depan mereka dengan suasana yang sangat tenang, sehingga informasi yang kita sampaikan itu dapat mereka terima dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Yang kedua, yaitu untuk memotivasi orang lain. Dengan kemampuan komunikasi publik, kita akan mudah untuk memotivasi orang lain. Dengan kata-kata yang kita lontarkan, kita akan mudah untuk menggerakkan hati audiens. Bahkan, kata-kata kita bisa dijadikan dasar oleh mereka untuk terus mencapai tujuannya. Ketika audiens sudah mencapai tujuannya, kita akan sangat dipercaya oleh banyak orang karena kita telah berhasil memotivasi orang lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk menginformasikan orang lain. Ini adalah fitur yang paling penting di komunikasi publik, yaitu memberikan informasi yang baik dan benar kepada orang lain. Nah, dengan kemampuan komunikasi publik, kita akan mampu untuk memberikan informasi yang baik dan benar, serta tepat dan jelas kepada audiens, sehingga audiens dapat menerima informasi kita dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang akan kita pelajari di komunikasi publik, teman-teman. Nah, nantinya di matkul ini, kita tidak hanya mempelajari bagaimana cara berbicara di depan publik saja, teman-teman. Kita tuh juga akan mempelajari banyak hal yang akan mencakup presentasi dan penyampaian publik itu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada yang namanya membuka presentasi, teman-teman. Bagaimana sih cara membuka presentasi yang baik gitu, sehingga audiens ini mampu menerima kita sebagai pembicara yang baik di depan mereka, dan audiens pun juga untuk mampu dan siap gitu untuk menerima informasi yang akan kita sampaikan nanti gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya penutup. Bagaimana sih cara menutup informasi yang baik gitu, teman-teman, sehingga audiens ini tuh
paham dengan apa yang sudah kita katakan di materi sebelumnya gitu teman-teman. Nah, jadi tuh di sini kita diharapkan untuk menutup presentasi dengan baik dan benar sehingga audiens ini tuh bisa lebih memahami presentasi yang sudah kita sampaikan tadi, dan audiens ini tuh lebih memahami informasi yang sudah kita sampaikan tanpa adanya kesalahpahaman dan misinformasi teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya gestur atau bahasa tubuh gitu teman-teman ya. Jadi bahasa tubuh ini sangat berguna di presentasi atau penyampaian publik teman-teman. Dan nantinya bahasa tubuh kita ini akan bermain di saat kita berbicara di depan publik teman-teman. Nah, bermainnya gestur atau bahasa tubuh kita di saat kita berbicara di depan orang lain itu bukan tanpa alasan teman-teman. Jadi gestur kita atau bahasa tubuh kita ini akan sangat bermanfaat buat audiens teman-teman. Nah, apa sih manfaatnya? Gestur atau bahasa tubuh kita ini itu akan sangat membantu audiens teman-teman untuk dapat lebih memahami apa yang sudah kita katakan teman-teman atau yang sedang kita katakan teman-teman. Nah, jadi tuh audiens ini tuh bisa lebih paham gitu dengan apa yang kita omongin atau apa yang kita katakan gitu teman-teman, sehingga informasi yang kita sampaikan itu nyampe gitu ke audiens teman-teman tanpa adanya kesalahpahaman gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya smiling voice. Apa sih smiling voice itu? Jadi smiling voice itu bisa diartikan sebagai berbicara sambil tersenyum teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus tersenyum gitu sambil berbicara gitu teman-teman? Karena berbicara sambil tersenyum ini akan sangat membuat audiens itu menjadi lebih semangat dalam menerima informasi dari kita, dan audiens pun juga bisa lebih percaya dengan kita karena kita pun memberikan informasi tersebut kepada mereka itu dengan tersenyum teman-teman. Jadi kita sendiri pun dianggap percaya dengan informasi kita sendiri gitu teman-teman. Jadinya mereka tuh bisa lebih fleksibel dalam menerima informasi yang kita berikan gitu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya eye contact teman-teman. Jadi apa sih eye contact itu? Jadi maksudnya kita tuh harus selalu kontak mata gitu dengan audiens gitu teman-teman. Pandangan kita tuh tidak boleh beralih kemanapun gitu. Kita tuh harus selalu fokus ke audiens sehingga audiens ini tuh bisa lebih dihargai teman-teman. Dan juga bisa audiens ini tuh bisa lebih dihargai dan juga bisa lebih memahami apa yang kita katakan teman-teman. Coba teman-teman bayangin aja kalau teman-teman ngomong gitu ya di depan publik, tapi teman-teman pandangannya itu kemana-mana gitu teman-teman, beralih ke sana kemari gitu ya teman-teman. Kira-kira audiens itu bakal paham nggak ya? Nah, maka dari itu, pastinya tuh audiens itu kurang paham gitu ya, bakal kesulitan gitu untuk memahami apa yang kita omongin gitu teman-teman, karena kita sendiri pun kayak ngomong tuh seakan-akan ngelantur gitu teman-teman kalau pandangan kita beralih ke sana kemari gitu teman-teman. Maka dari itu eye contact ini sangat diperlukan di komunikasi publik teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya sikap duduk teman-teman. Nah, sikap duduk ini nantinya kita juga akan mempelajari karena sikap duduk ini nanti juga akan berguna di saat penyampaian publik teman-teman. Karena di penyampaian publik itu posisi kita tuh tidak hanya berdiri teman-teman. Kadangkala atau di beberapa kondisi gitu teman-teman, kita harus duduk gitu teman-teman, sembari memberikan informasi, sembari kita berbicara di depan publik gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak selalu berdiri teman-teman. Makanya kita harus mempelajari sikap duduk ini sehingga kita bisa lebih menghargai audiens teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya bersalaman teman-teman. Bersalaman juga ada sikapnya gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak sembarang asal salam gitu ya. Nggak kayak kita main salam kayak temen gitu, nggak. Salamnya tuh berbeda-beda gitu teman-teman sikapnya. Salam kepada teman dengan salam kepada dosen itu beda ya teman-teman. Jadi itu juga dipelajari di komunikasi publik gitu. Jadi salamnya itu ada sikapnya teman-teman. Sikap kita terhadap
sikap salam kita terhadap teman, sikap salam kita terhadap dosen, dan juga sikap salam kita terhadap direksi, teman-teman. Itu berbeda semua. Jadi di saat kita ingin melakukan tindakan bersalaman gitu ya, kita harus memerhatikan banyak hal gitu ya teman-teman, yang nantinya akan dipelajari di komunikasi publik ini, teman-teman. Nah, maka dari itu, keenam hal tadi itu adalah beberapa contoh yang akan dipelajari di komunikasi publik, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi kesan-kesan saya di komunikasi publik ini sebenarnya asik, teman-teman. Apalagi buat saya yang public speaking-nya kurang gitu, menjadi lebih baik gitu setelah masuk kelas ini, teman-teman, yaitu komunikasi publik dan presentasi. Maka dari itu, kelas komunikasi publik dan presentasi ini buat saya sangat bermanfaat, teman-teman, karena bisa melatih untuk kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang gitu ya, teman-teman. Nah, kalau boleh jujur teman-teman, saya ini lebih sering ketawa loh teman-teman di mata kuliah ini, apalagi di saat mempelajari atau berlatih smiling voice, teman-teman. Kenapa begitu? Karena smiling voice ini mengarahkan saya untuk selalu berbicara sambil tersenyum, teman-teman. Nah, buat saya yang masih awam gitu ya teman-teman, berbicara sambil tersenyum ini sangat sulit dilakukan, teman-teman. Karena kalau tersenyum biasa gitu ya, mungkin masih bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau tersenyum sambil berbicara gitu ya, itu masih sangat sulit saat itu saya lakukan gitu ya. Karena tersenyum sambil berbicara itu membuat fokus saya hilang gitu saat berbicara. Jadi saya terlalu fokus untuk tersenyum. Makanya saya butuh pemicu untuk selalu tersenyum di saat berbicara, teman-teman. Makanya saya terlalu sering tertawa pada saat mempelajari bagian ini. Nah, selanjutnya di saat saya mempelajari duduk dan salam, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, duduk dan salam di komunikasi publik ini tidak seperti biasanya, teman-teman. Membutuhkan postur tubuh yang baik dan benar demi mempelajari atau demi memperagakan duduk dan salam seperti profesional, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, duduk ini di sini kan saya biasanya duduk ini, teman-teman. Duduk biasa gitu ya, teman-teman. Dan salam juga salam seperti biasa, teman-teman. Nah, di kelas ini semua itu diatur, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan. Posturnya diatur gitu ya. Tatapannya juga diatur gitu, teman-teman. Jadi nggak sembarangan gitu, teman-teman. Nah, buat saya yang masih terlalu kaku gitu saat melakukan, buat saya ini asik untuk dipelajari. Karena sedikit berbeda dari yang lain gitu, teman-teman. Karena ya dari yang biasanya kita duduk seperti biasa gitu, teman-teman, tiba-tiba posturnya diatur gitu, teman-teman. Nah, juga sama hal seperti salam, teman-teman. Saya salam juga pada saat merayakan hari Lebaran pada waktu itu. Salam saya waktu itu sebenarnya masih biasa saja. Tapi di saat dipelajari di komunikasi publik, salamnya itu bervariasi, teman-teman. Salam kepada teman bagaimana gitu ya. Salam kepada dosen seperti apa gitu ya. Apalagi salam terhadap atau salam kepada direksi gitu, teman-teman. Itu lebih berbeda lagi dari yang biasanya, teman-teman. Maka dari itu, keempat hal tadi, yaitu public speaking, smiling voice, postur duduk, dan salam itu merupakan hal yang paling berkesan di kelas ini buat saya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini adalah kemampuan komunikasi publik dan presentasi ini sangat berguna dan berkesan buat saya. Terlebih lagi, kemampuan ini sangatlah bermanfaat dan penting bagi mahasiswa akhir seperti saya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui, mahasiswa semester akhir ini akan seringkali dihadapkan dengan presentasi program dan laporan, teman-teman. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar dan pahami kemampuan komunikasi publik dan presentasi agar kita bisa menjadi pembicara yang baik serta bisa dan mampu memberikan informasi yang baik dan benar kepada khalayak ramai dan semua orang. Terima kasih. Saya Prasetyo Ari Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Budi Luhur.